keputusan pembelian ya, itu diambil konsumen dengan melihat banyak hal. Ada brand, ada kemasan, ada harga, ada brand ambassador, di mana produk itu dibuat gitu ya, terus sama build quality material gitu ya. Ini penting karena setiap informasi itu bisa kasih gambaran ke kita mengenai seberapa bagus sih brand ini gitu ya. Kalau packagingnya aja dari karton burem gitu ya, kayak kertas coret-coretan kalau dulu kita ulangan matematika gitu ya, aduh gimana produk dalamnya, orang mikirnya gitu. Kalau artis yang dipakai kelas dunia begini gitu ya, wah harusnya bagus nih produknya gitu ya. Perusahaan Bonafit gitu ya, barangnya sih bagus tapi kok harganya begini, ada lagi yang begitu gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi otak kita memang berusaha ngambil keputusan dengan ngambil shortcut, connecting the dot. Kalau dia bagus di satu hal, harusnya bagus di hal lain. Kalau dia di sini aja jelek, jangan-jangan sononya juga jelek. Jadi hal-hal kayak gitu suka nggak suka terjadi, gitu. Jadi, kemampuan untuk connecting the dot ini memang udah programnya manusia gitu ya. Bahkan ketika nggak semua sebenarnya bisa di-connect gitu ya. Ada yang hubungannya causality, ada yang hubungannya correlation gitu ya. Contoh misalnya saya selalu suka pakai contoh ini. Jadi misalnya saya punya tetangga kakek-kakek, setiap jam 5 pagi dia bangun pagi keluar rumah, terus habis itu nongkrong di pagar gitu ya, terus dia nyalain rokok, terus dia ngerokok dan matahari terbit gitu ya. Tapi bisa nggak dibilang bahwa matahari terbit karena kakek-kakek udah keluar dan nyalain rokok? Nggak bisa. Itu terjadi berbarengan tapi nggak causality gitu ya. Jadi walaupun make sense tapi itu tadi gitu ya, belum tentu bisa di-connect. Dan sama shortcut manusia yang ngomong bahwa kalau packagingnya bagus produknya harus bagus gitu ya. Tapi ya walaupun make sense tapi kemampuan bikin packaging nggak selalu nggak selalu bisa jadi justifikasi kemampuan bikin produk gitu. Jadi itu dua hal yang nggak selalu sama gitu. Nah, saya punya 4 contoh menarik nih untuk kita bahas hari ini. Yang pertama, kalau orang bilang bahwa build quality material yang dipakai itu menggambarkan bagus apa enggaknya satu produk kan gitu ya. Kita beli HP, ini plastiknya plastik murahan nih, HP-nya jelek gitu ya. Kita bilang gitu, atau ya apapun itu gitu. Nah, ya ini hal terjadi sama kayak Toyota Innova. Saya punya Innova, saya salah satu pengguna Innova gitu ya. Mobil perang banget nih ya. Innova itu harganya 400 jutaan gitu ya. Ini nggak usah ngomongin yang Zenix, yang Reborn. Saya punya yang Reborn. Terus habis itu, tapi menariknya adalah dashboard untuk mobil 400 jutaan. Dashboardnya itu sama interiornya itu dari plastik yang, mohon maaf ya, tapi plastiknya itu agak kerasa murahan gitu loh. Kalau brand lain, saya juga punya Honda gitu ya, CR-V, itu udah soft touch, udah oke gitu. Ini enggak gitu ya. Padahal harganya mirip-mirip gitu ya. Jangan bandingin CR-V sekarang. CR-V waktu saya beli itu juga masih 400 jutaan gitu ya, 2019 gitu. Nah, tapi Innova ini dekat tempat kunci itu kan ada cover plastiknya. Nah, plastik kan kalau kita masukin kunci nggak selalu pas ya, kadang-kadang leset, terus itu kebaret-baret putih kayak kalau anak kampung kulitnya kering digaruk busik gitu ya. Kurang lebih kayak begitu gitu. Padahal udah 400 jutaan. Tapi ya orang masih mau beli gitu. Jadi bahwa build quality, katanya build quality menggambarkan kualitas si ini ya, build quality materialnya menggambarkan persepsi terhadap brandnya, tapi enggak ini. Build quality materialnya nggak bagus tapi brandnya tetap aja kuat-kuat aja. Begitu juga sama IKEA gitu ya. IKEA tuh pakai MDF, pakai particle board, which itu bukan material yang ideal gitu loh, karena kena air lama-lama hancur, dipakai buat tatakan cutter rusak gitu ya. Kalau nggak kayu setidaknya multiplex kayak gitu ya. Terus seharusnya kan ini nggak masuk ya, tapi ternyata ya ternyata ya laku-laku aja IKEA gitu ya. Bahkan bahwa konsekuensi dari pakai MDF dan particle board itu nggak bisa dibongkar pasang karena akan begitu disekrup itu kan lama-lama hancur gitu ya. Itu nggak ada masalah gitu dan orang masih beli. Nah, terus habis itu contoh kedua adalah negara tempat di mana produk ini dibuat. Ini kan suka nggak suka juga menciptakan persepsi tentang kualitas produknya gitu ya. Dan sayangnya, mohon maaf, RRC itu China itu jadi salah satu negara yang persepsinya nggak begitu baik, terutama untuk barang-barang teknis gitu ya. Gadget made in China tuh suka jadi bahan bercandaan gitu ya. Dibilang kayak, lu apanya yang Cina, gua HP-nya dong gitu kan, yang kayak gitu ya. So motor-motor Cina dulu juga pernah masuk Indonesia gitu, berbagai macam merek, dan sayangnya gagal total walaupun harganya murah, cocok dengan segmen orang Indonesia yang price sensitive gitu ya. Mobil Cina pun ya walaupun ada yang berhasil kayak Wuling gitu ya, tapi berjuang mati-matian untuk bisa menghapuskan persepsi itu gitu ya. Sehingga walaupun feature dan harganya menarik, orang masih punya kekhawatiran. Yang berhasil saya bilang masih Wuling ya, yang lain nggak berhasil gitu ya. Tapi menarik untuk Apple ya.
Kenapa? Karena konsumen itu tahu bahwa Apple itu made in China. Nggak pernah ada sekalipun ada isu tentang kualitas, tentang trust bahwa Apple bakal jelek. Bahkan ketika itu made in China. Padahal banyak barang made in China ditolak, gitu ya. Sebaliknya dengan MG, Morris, ya, ini merek Inggris. Kemudian diakuisisi perusahaan Cina, gitu. Mereka sadar, wah kalau gue ngaku ini perusahaan Cina, kelar lah, karena brand Cina otomotif masuk Indonesia deh, kita ngomongin, nggak usah ngomong luar negeri, itu persepsinya nggak bagus. Ya baru Wuling berhasil, gitu. Tapi terus abis itu makanya mereka menggombar-gomborkan ini brand Inggris, gitu. Walaupun ini udah diberi sama perusahaan Cina, gitu ya. Tempat lahirnya doang di Inggris, gitu. Tapi tetap aja dia udah ganti lah ya, ganti kewarganegaraan dalam tanda kutip, gitu. Marketing materialnya makanya pakai bendera Inggris, gitu. Dan still mereka tetap masih struggle, nggak kayak Apple yang udah di level tertentu. Nah, mekanisme ini tuh sebenarnya mekanisme stereotyping, gitu. Jadi terjadi ketika sesuatu muncul secara konsisten, gitu ya, bahwa particle board dan MDF itu secara konsisten muncul dipakai sama furniture entry level atau yang masih murah, gitu ya. Durability-nya pun secara konsisten terbukti ini bermasalah, gitu. Plastik murah yang dipakai Innova juga secara konsisten itu dipakai brand-brand yang murahan, gitu ya. Produk-produk teknologi yang dibuat di Cina konsisten juga kualitasnya tuh mediocre di masa lalu ya. Sekarang udah jauh membaik, gitu ya. Ketika itu konsisten, maka otak mulai predik, gitu ya. Mulai predik untuk ini sama seperti yang udah-udah, gitu. Jadi stereotyping ini sebenarnya program otak manusia untuk menghemat energi, karena yang kemarin-kemarin begitu kok, gitu ya. Jadi ini juga kalau yang kemarin-kemarin begitu, yang ini juga harusnya sama, gitu. Karena otak manusia juga punya goal conserve energy itu tadi, berhemat. Jadi supaya nggak buang waktu, udah dianggap aja sama, gitu. Akurat apa nggak selalu, gitu ya. Banyak produk Cina yang bagus, gitu kan. MDF sama particle board juga banyak yang tahan lama dan sebagainya, gitu ya. Tapi buat otak penghematan energinya tuh nggak gede, gitu ya. Ketika kita lihat satu-satu, akhirnya jadi boros energi dan kita memilih untuk udah stereotype aja. Nah, suka nggak suka stereotype ini jadi challenge yang paling sering menantang bagi konsumen. Kenapa? Karena kayak contoh gini ya, Pizza Hut itu ada di Italia nggak ada, Domino Pizza juga nggak ada, gitu. Gimana dengan Starbucks di Australia? Ada nggak? Ada sih, tapi hebat nggak, gitu. Karena balik lagi, yakin orang mau jualan pizza di negara jagonya pizza, dewanya pizza, bukan cuma jago, gitu ya. Yakin orang asing mau jual, which dari Amerika, Starbucks mau jualan kopi di negara yang kopi culture-nya tuh kuat banget. Australia itu salah satu negara yang kopi culture-nya kuat, kopinya enak-enak, gitu ya. Terus stereotype bahwa orang Amerika tuh nggak lebih ngerti tentang pizza dibanding orang Italia, itu yang akhirnya jadi barrier, gitu kan. Jadi ini juga kan stereotyping, gitu ya. Dan itulah yang bikin MG itu berjuang sekuat tenaga, karena stereotype RRC sebagai negara yang bukan kiblatnya mobil itu bahaya buat mereka kalau dia angkat, gitu ya. Mendingan dia ngangkat Inggris yang udah punya reputasi, ada Jaguar, ada Land Rover, ada Rolls-Royce, ada Bentley, which semuanya sekarang udah bukan punya Inggris lagi, udah dibeli macam-macam, gitu ya. Tuh, tapi brand Inggris yang ini tuh luar biasa, punya sejarah dan punya reputasi yang bagus, gitu. Nah, jadi opsinya logik banget buat si MG untuk ngeklaim ini brand Inggris, gitu. Sayangnya nggak semudah itu, gitu ya. Dan konsumen keburu tahu, dan persepsi keburu terbentuk, gitu ya, dan susah untuk bisa nutup mata. Nah, Apple juga sama memanfaatkan stereotype sebenarnya, tapi dengan cara yang berbeda. Dia memanfaatkan stereotype, dia tahu ini made in China dan China itu punya persepsi buruk tentang produksi barang teknis. Dia nggak bawa itunya, tapi dia stereotype dan membentuk stereotype dari brandnya, gitu ya. Menyadari bahwa stereotype itu kan terciptanya dari konsistensi ya. Apple pun konsisten untuk create sesuatu yang positif di brandnya, dari visionnya, desainnya, tokonya, experience-nya, iklannya, pramuniaganya, semua konsisten, sehingga jadi stereotype. Kalau Apple tuh begini, gitu ya. Hasilnya orang juga akhirnya bikin stereotype tentang Apple yang itu positif, gitu ya. Seolah-olah produknya apapun kalau Apple tuh bagus. Regardless mereka mau dibuat di mana, mau di Cina kayak, mau di Vietnam kayak, mau di mana kayak, gitu ya, mau di Zimbabwe mungkin nanti suatu saat, gitu ya, harusnya akan bagus-bagus aja, gitu. Jadi itu tadi. Nah, contoh di kehidupan sehari-hari juga sama, gitu. Ini saya nggak bermaksud rasis, saya buat contoh aja. Saya punya banyak teman etnis Batak, gitu ya. Orang Batak tuh kan suaranya keras belak-belakan, gitu ya. Nah, terus habis itu suatu saat kita ada satu situasi di mana kita butuh orang yang lemah lembut untuk deketin satu orang, gitu ya. Nah,
Terus ya sayangnya ini semua Batak. Nah tapi ada satu Batak, ada satu teman saya gitu ya, yang aduh ini nggak kayak orang Batak. Dia lemah lembut banget, orangnya sabar gitu, dan dia konsisten begitu seumur hidupnya. Sehingga buat kita ketabrak tuh, walaupun dia orang Batak dan ada stereotip Batak itu belak-belakan, ngomongnya keras, nggak cocok buat pekerjaan ini. Tapi dia juga sudah secara konsisten membangun brandnya dia sendiri untuk gue tuh lemah lembut, sehingga dia bisa menentang stereotip si etnis Batak dia yang itu tadi gitu. Hal yang sama juga terjadi sama IKEA sama Toyota gitu. MDF particle board itu nggak oke, tapi dia bisa secara konsisten nunjukin bahwa MDF sama particle board itu nggak masalah buat IKEA. Kita bisa bikin tetap bagus, tetap tahan lama dan sebagainya. Toyota juga sama gitu ya. Iya, material plastik itu emang nggak bagus, tapi di Toyota kita bisa tetap bikin oke gitu. Nah, sehingga itu deh. Nah, jadi pelajaran yang bisa diambil sama brand itu apa? Pertama, brand sangat powerful hingga bisa ngalahin segala macam persepsi negatif yang udah dari stereotip yang udah ada gitu ya. Walaupun untuk nyampe ke sana butuh waktu gitu ya. Nah, sebaliknya ketika brand nggak cukup kuat, maka stereotip yang akan dominasi. Ya kayak MG tadi, brandnya belum cukup kuat setidaknya di Indonesia, sehingga stereotip negatif tentang mobil buatan RRC itu yang lebih muncul. Akhirnya agak susah gitu. Padahal desainnya luar biasa. MG itu menurut saya dibanding Wuling bagusan MG secara desainnya Eropa banget gitu ya. SUV-nya MG itu buat saya kayak Mercy-nya GLC itu mirip banget gitu. Jadi kelasnya emang itu. Terus Hyundai sama Kia juga sama gitu ya. Masuk ke Indonesia dari 90-an mungkin ya, atau bahkan lebih awal ya. Tapi nggak pernah bisa ngedeketin mobil-mobil merek-merek Jepang gitu ya. 2010 balik lagi gitu kan dengan desainnya wah Eropa banget. Kia ada Sportage keren banget, Sonet, dan sekarang ada EV6 itu bagus banget gitu ya. Hyundai ada Palisade, ada Santa Fe gitu kan, ada apalagi kereta Stargazer, terus sekarang Ioniq gitu ya, bagus gitu ya. Brand ambassadornya pun kelas dunia, si Hyundai pakai BTS gitu ya, feature-nya juga menarik banget gitu ya. Tapi tetap aja belum bisa ngedeketin merek-merek Jepang gitu ya. 20 mobil paling laris di dunia di 2022 gitu ya. Isinya masih, di Indonesia, itu isinya masih Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu. Nah itu aja gitu ya. Merek Korea belum ada gitu ya. Walaupun progresnya udah bagus, udah mulai ngedeketin, tapi belum bisa masuk ke top 20 itu tadi. Nah terus pelajaran yang kedua adalah bahwa brand ketika udah jadi stereotype, itu punya halo effect yang luar biasa. Gimana brand-brand besar bisa punya penjualan luar biasa dari produk biasa-biasa, yang biasa-biasa aja maksudnya materialnya tadi dan lain sebagainya. Itu nunjukin sebegitu powerfulnya brand, dan makanya kita harus bangun itu tadi. Lihat aja Apple gitu ya, hampir produk yang dikeluarin itu laku keras ya. MacBook, iMac, iPhone, iPod, iWatch, iMusic gitu ya, Apple TV gitu ya, laku keras gitu ya. Yang kurang cuma mungkin HomePod sama iTech, dua itu belum kelihatan ya. Jadi kalau dilihat statistik dunia bahwa seluruh dunia itu 70-80% produk tuh gagal di pasar, Apple ini nggak nyampe 50%. Apalagi Toyota lebih gila lagi gitu. Hampir nggak ada produk Toyota yang gagal. Di Indonesia mungkin Sienta aja yang nggak begitu sukses ya. Tapi cuma satu dari segitu banyak range yang luar biasa. Jadi hampir 100% berhasil gitu ya. Dan bahkan ketika kita tahu, dan itu pencapaian itu didapat bahkan ketika kita tahu Toyota tuh bukan mobil paling nyaman, bukan paling aman, bukan paling kencang juga, dan nggak paling murah juga gitu loh. Jadi itu tadi. Nah, pelajaran ketiga adalah poin bahwa brand itu adalah tentang trust, dan trust itu nggak selalu tentang logik gitu ya. Kita percaya sama agama yang kita anut gitu. Walaupun banyak hal logis yang bisa kita urutin untuk menjustifikasi kenapa saya percaya agama ini gitu. Tapi banyak hal lain di agama yang kita nggak bisa, logika kita nggak bisa ngejelasin, dan maka dari itu ini disebutnya kepercayaan dan keyakinan, bukan logika gitu ya. Nah, trust kepada brand bahkan bisa bertentangan dengan fakta-fakta mengenai gimana brand ini punya banyak kelemahan gitu ya. Apple made in China, IKEA dengan particle board dan MDF, Toyota pakai plastik yang agak murahan gitu ya. Jadi itu tadi, itu ketika udah trust ya udah yang lain gue nurut deh gitu ya. Terus yang terakhir bahwa brand sebagai stereotype perlu waktu untuk dibangun. Ini penting juga untuk tahu. Konsep stereotype itu sendiri itu kan sebenarnya shortcut untuk menghemat waktu dengan mempertimbangkan konsistensi yang udah ada gitu ya. Semakin lama dan semakin konsisten semakin kuat dia terbentuk stereotipnya. Lama tapi kalau nggak konsisten maka stereotipnya nggak terbentuk gitu ya. Contoh ngomongin Toyota sama MG gitu ya. Toyota itu didirikan tahun 37, MG itu 24. Jadi kalau ngomongin lama udah lebih lama MG di market. Tapi lihat Toyota itu brand otomotif nomor 1 sedunia gitu ya. Bahkan ngalahin Mercedes, BMW, Tesla dan lain sebagainya. Gitu. Tapi konsistensinya Toyota ini yang bikin bahkan ketika dia lebih muda dia bisa mencapai
satu titik dengan waktu yang lebih cepat. Dan untuk bisa konsisten, maka brand vision dan missionnya itu harus clear banget gitu. Ini sesuatu yang banyak tapi banyak yang punya ya, tapi nggak tahu gimana pakainya gitu kan. Orang bikin brand vision kita ini, brand mission ini, tapi seolah-olah cuma syarat untuk ditaruh di company profile. Padahal ngebangun brand itu harus selalu berakar dari situ sehingga segala sesuatunya konsisten. Nah, so kesimpulan hari ini adalah the power of brand bikin kita bisa menabrak stereotype. Bahkan kita bisa menciptakan brand itu juga tentang ngebangun stereotype bahwa kalau brand ini tuh akan konsisten begini gitu loh. Jadi itu penting banget ketika kita bisa ngebangun brand, maka segala macam stereotype yang muncul itu akan ketabrak. Tapi kalau brand yang nggak dibangun, maka stereotype yang ada di masyarakat yang akhirnya akan ngedrive. Dan kalau stereotype-nya itu stereotype yang menawan kita, maka kita pun akan kerepotan.